Oke, selanjutnya kita akan belajar ke subtema 3 tentang energi alternatif. Sebelumnya di kelas 3 kalian sudah pernah mempelajari energi alternatif. Kali ini kita akan belajar kembali. Ya, bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Nah, ini pertanyaannya. Ya, apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui atau sumber energi selain bahan bakar fosil. Jadi penggantinya ya. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan biru. Kamu akan membuat mainan yang dapat melayang karena adanya angin. Baca teks berikut. Sudah pernahkah kalian membuat layang-layang? Untuk yang siswa laki-laki, pasti sudah pernah ya. Oke, bagaimana caranya? Bahan yang dibutuhkan: kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 x 30 cm, bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 80 cm, kemudian bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 40 cm, benang wol gunting lem. Cara membuatnya: yang pertama, letakkan bambu secara menyilang. 2. Ikat bambu dengan menggunakan benang. 3. Ikat keempat ujung bambu dengan benang. 4. Letakkan ikatan bambu di atas kertas koran, kemudian jiplak. 5. Tambahkan 2 cm untuk garis gunting. 6. Gunting kertas koran tepat di atas garis. 7. Rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. 8. Tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. 9. Buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu. 10. Masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. 11. Ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Seperti ini. Nah, setelah jadi, nanti sumber energi angin akan membantu layang-layangmu melayang. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. 1. Matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Yang kedua adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Yang ketiga ada air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air
dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Keempat, panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi yang sangat besar. 5. Gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Yang keenam adalah bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, itu ada sumber energi alternatif. Selanjutnya, kalian akan membuat peta pikiran tentang energi alternatif. Ya, di sini ada peta pikiran. Silakan nanti dilengkapi. Cara membuat peta pikiran. Dalam bacaan, setiap nomor atau poin dibuat menjadi satu bagian peta pikiran. Nah, di kotak tengah itu isinya adalah sumber energi alternatif. Kemudian bagian peta pikiran lain ada 6, atau kotakan yang lainnya ada 6, tinggal diisi sesuai dengan poin-poin di bacaan. Itulah peta pikiran dari sumber energi alternatif. Apakah itu? Mari kita bahas. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum, tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen, dibutuhkan tenaga, begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Nah,
Selanjutnya, tulislah pendapatmu tentang pemanfaatan tanaman jarak. Tulisanmu dapat memuat manfaat kegiatan ekonomi yang dilakukan, dampak pemanfaatan yang berlebihan, serta solusinya. Nah, buatlah tulisan kalian di tempat yang disediakan di sini atau di kertas atau di buku tulis. Ya, tulisannya tentang pemanfaatan tanaman jarak. Kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan ya dalam pemanfaatan tanaman jarak, kemudian dampak pemanfaatan yang berlebihan serta solusi. Kalau di sini tidak cukup, kalian tulis di buku atau di kertas. Sambil mengerjakan, sambil membaca kembali bacaan yang di atas supaya kalian tahu ya. Karena nanti akan dibuat untuk menjadi tulisan.